Oke. Apa lagi? Oke, sekarang gimana ya? Kenapa? Saya persoalkan tentang Muhammad dulu. Bisa nggak? Ya boleh, silakan. Oke, bagus. Gak gini aja, kita TikTok gantian nanya gitu. Nggak apa-apa. Oke, sekarang coba kita dengar ya. Kita dengar dulu tentang apa kata Juma. Tadi kamu bilang bahwa Juma itu siapa? Abang kamu? Ya. Abang saya itu. Udah lama bagus. Saya kenal, hampir 10 tahun pula. Oke, bagus. Sekarang kita dengarkan ya. Bisa nggak? Ya, kau mau bawa apa? Silahkan. Oke, bagus. Mana? Jelas. Kayak ini bang udah gawin tiap malam. Aduh. Kalau muter coba di refresh. Masa nggak ada video? Nggak ada. Itulah niat busuk ya, makanya ya tiba-tiba nggak ada. Iya. Apa coba saya tunggu. Mau tampilin apa emang? Oke, sebentar. Iya, diajak diskusi malah pengen tidur. Saya tanya kamu, bisa ya? Iya, silakan. Siapa Allah SWT yang kamu sembah? Apanya? Allah SWT yang kamu sembah itu siapa sebenarnya? Allah SWT yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya jawabnya sesuai dengan dalil. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Sabar, kan kau tanya, nanti setelah dijelaskan baru kau tanggapi. Kalau kagak ku tendang kau nanti, ya. Tendang gimana? Iya, coba kalau Anda nanya, ya dengarkan jawaban dulu. Setelah selesai jawabannya, baru Anda tanggapi gitu. Atau apa yang mau dipermasalahkan, kan gitu. Kalau baru saya sepatah dua patah kata langsung ditebang, mana paham Anda? Aku tidak suka bahasa Arab karena saya tidak mengerti bahasa Arab. Makanya kalau Anda tidak suka bahasa Arab dan tidak ngerti, dengarkan saya bacakan ya, karena Al-Quran saya itu bahasa Arab dan langsung saya terjemahkan nanti. Oke? Kalau saya memakai bahasa Arab, langsung saya terjemahkan bahasa Arabnya. Oke? Oke. Baik, makanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala saya pakai dalil Quran. Quran itu bahasa Arab. Kalau Anda nggak ngerti, dengar terjemahannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Tuh ya, pertama dia esa, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, ya, tapi dia esa. Habis itu Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, tuh. Terus lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Terus di ayat lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluk. Jadi buang dulu ya di pemikiran Anda tentang Tuhannya umat Islam itu kayak manusia, kayak makhluk. Buang, karena nggak akan nyambung gitu kalaunya bahas tentang Allah dalam agama Islam, karena dia beda dengan makhluk. Dan kalau kita lihat lagi Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Silakan. Oke, saya langsung menanggapi apa yang silakan. Tadi Pak Yusuf bilang bahwa Allah itu yang terakhir, kalimat terakhir itu tidak bisa dilihat ya. Iya, tidak bisa dilihat dengan mata. Bagus. La tudrikul absar. Bapak percaya gimana? Kenapa? Kok masa tidak bisa dilihat? Kok masa Bapak bisa percaya? Ya iya. Jangan lari-lari kemana ya? Kita berbicara mengenai Allah saja. Allah yang Bapak sembah itu. Iya, tahu.
Ayo. Kenapa dia tidak bisa dilihat tapi saya percaya ya? Karena ya apa yang dia katakan, la wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita ingin tahu Allah itu, pikirkan ciptaannya. Yang beri saya napas siapa? Yang kasih saya hidup siapa? Kagak mungkin saya hidup ya, hidup sendiri, ruh saya nggak mungkin. Kan kayak gitu. Yang memerintahkan akal saya siapa? Habis itu juga ya, yang menciptakan saya, membentuk saya di dalam rahim ibu saya siapa? Pastinya ada yang menciptakan saya, tapi dia tidak kelihatan. Nah gitu. Kenapa dia tidak kelihatan? Karena kita yang mempunyai kemampuan terbatas. Coba kau lihat ya, coba kau lihat mata kau. Tanpa alat bantu, bisa nggak lihat telinga di samping mata? Saya tidak bertanya tentang. Saya tanya Anda tentang mata Anda. Dengar dulu Pak Yusuf. Sebentar. Kita jangan berebut bicara, saya kira. Iya itu. Makanya gini, saya berbicara tadi tentang saya bertanya tentang Allah SWT yang Bapak Yusuf sembah itu kelihatan apa enggak gitu? Enggak bisa karena mata kita yang terbatas. Kita lihat telinga di samping mata aja nggak bisa. Mau lihat Allah, wah kacau. Berarti Allah apa ya? Allah yang umat kalian umat Muslim sembah itu tidak kelihatan gitu. Iya, tidak kelihatan karena mata kita yang nggak mampu. Oke, saya narasikan, bisa nggak? Oke. Kalau baik nanti Anda tanggapi. Yang saya ambil dari tahun 2019. Baik, kayak gimana contohnya? Oke. Misalnya Pak Yusuf itu apa ya, haus. Pak Yusuf minta air ke saya kalau untuk menghilangkan kehausan Pak Yusuf. Apakah Bapak mau hanya nama air saja untuk menghilangkan kehausan Bapak atau air yang nyata? Yang saya minta kepada siapa? Kan kepada Anda. Contoh tadi. Kayak gitu. Contoh. Kalau Pak Yusuf kan haus minta air ke saya. Mau namanya saja yang saya kasih atau air yang nyata? Lah, coba. Kalau Anda kan saya minta air ke Anda, kan kayak gitu. Kalaunya saya minta air ke Anda, berarti Anda harus menyediakan air, betul? Kalau saya minta air ke Anda, cara itu saya bernarasikan tentang Allah SWT. Iya, saya tahu. Kalaunya saya minta air ke Anda, berarti Anda harus menyediakan air yang saya minta, betul? Iya, makanya ini nih. Saya berbicara itu menurut Allah SWT yang Bapak sembah itu. Ya, saya kritik analogi Anda. Karena analogi Anda ketika saya minta air dengan kau, betul nggak? Ketika saya minta air dengan kau, kan itu analogi yang kau pakai kan? Berarti Anda harus menyediakan air yang saya minta. Kan kayak gitu, karena saya minta air kepada Anda, betul nggak? Saya ulangi pertanyaan saya, bisa Bapak jawab? Bentar, Anda sudah menjelaskan, nggak perlu berulang-ulang tentang masalah analogi yang Anda bawa, tentang masalah air, nama air saja untuk menghilangkan kehausan Bapak atau air yang nyata? Bang, itu. Gini ya. Sebentar. Hanya nama saja, karena menurut umat Islam menyembah Allah itu SWT itu hanya nama saja, tidak kelihatan. Bukan nama saja, bukan. Oke, pertanggungjawabkan perkataan itu. Yang kedua, air yang nyata supaya bisa dapat menghilangkan kehausan Bapak Yusuf. Bapak pilihan mana, A atau B? Air yang nyata menghilangkan kehausan saya, kayak gitu. Berarti Bapak bentar. Ini analogi saya nggak ngerti. Air yang nyata yang menghilangkan kehausan saya, maksudnya apa gitu? Waras. Aduh, gimana? Makanya harus waras gitu. Coba air yang nyata yang menghilangkan kehausan saya kayak gimana maksudnya? Oke, tadi kan saya sudah bilang. Iya, apa sih, ngomong apa gitu? Sebutan hanya nama sebutan atau kelihatan yang disembah Pak Yusuf itu?
Ayo. Nggak kelihatan dengan mata karena kita itulah. nggak mampu. Kok masa saya misalnya Karena gini, karena sesuatu yang tidak terlihat itu, ya, sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Oke, di mana adanya? Di mana? Di mana? Kau bisa lihat angin. Bahwa Bisa lihat angin. seluruh badan. Coba, kau bisa lihat angin? Lihat angin bisa nggak? Bilang jangan lari ke Saya tanya dulu Anda, kan Anda ngotot supaya Tuhan itu kelihatan. Anda bisa lihat angin? Ini kau, Kan kacau orang ini, ya. Anda bisa lihat angin? Sebentar, Allah. Saya tanya dulu Anda biar ngerti dan waras otak Anda gitu. Ya, Anda bisa lihat angin? Bilang bahwa tidak kelihatan. Bentar dulu dijawab dulu. Anda bisa lihat angin? Tadi saya sudah bilang dari pertama ini bahasa Indonesia itu bukan bahasa saya, Pak. Bentar, yang saya Karena tanya saya saya udah bukan paham orang yang Anda Indonesia. sampaikan Tuhan itu harus kelihatan dengan mata. Sekarang Tuhan- saya mau tanya Anda, ya. Saya mau tanya Anda bisa lihat angin? Tuhan, tadi kan saya sudah bilang. Aduh. gimana? Apa? Jawabannya apa? Oke, apakah saya melihat angin? Tadi saya sudah bilang tadi dari awal saya sudah bilang. Anda bisa nggak lihat angin? Yang jelas bukan dari awal. Yang saya tanya mata Anda bisa lihat angin nggak? Inilah orang. Cobalah yang waras gitu. Biar Anda waras gitu, makanya saya tanya satu-satu. Oke. Anda bisa lihat angin nggak? Bilang ini. Anda bisa lihat angin nggak? Kemana-mana kita Jangan lari kemana-mana. Kau maunya Tuhan itu terlihat kan kayak gitu, betul nggak? Kalau kau mau Tuhan terlihat ya dengan mata kau, saya mau tanya, saya udah timpali Anda. Bukan yang tidak terlihat dengan mata itu artinya tidak ada. Yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Makanya saya tanya Anda bisa nggak lihat angin? Tadi kan sudah bilang. Kok masa Bapak bisa tanya-tanya terus? Dijawab dulu dengan tegas. Anda bisa lihat angin nggak? Jangan kemana-mana, sesuai yang Anda bawakan. Ya, jangan kemana-mana, jangan muter-muter. Anda bisa lihat angin nggak? Siapa sih benarnya? Coba, Anda bisa lihat angin nggak? Tadi kan saya sudah narasi itu, kok Bapak tidak bisa jawab tentang air. Apa jawabannya? Dari tadi saya nanya angin bisa dilihat nggak? Apa jawabannya? Jawabannya kayak gimana? Anda bisa lihat angin. Ngerti bahasa Indonesia, ngerti kan? Gini, jangan menolak waras. Anda jangan menolak waras. Anda ngerti kan bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya ya kepada Anda bisa lihat angin nggak? Oke, sebentar. Oke, kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu. Sekarang kita Saya dengar. tanya Anda bisa melihat angin nggak? Bisa kan kita dengar ini? Bisa nggak? Dijawab dulu. Bisa Anda bisa lihat angin nggak? 1 menit, 2 menit. Bisa nggak? Apanya? Ya dengarkan saya, dengarkan saya. Saya tanya kepada Anda. Soalnya dari tadi Anda ngomong terus. Sekarang saya tanya biar Anda waras. Anda bisa lihat angin? Kita tadi berbicara tentang Allah. Saya nggak tanya yang lain. Saya tanya Anda, bisakah Anda lihat angin? Betul nggak? Anda bisakah lihat angin? Itu aja yang saya tanya kepada Anda. Saya nggak kemana-mana sejak pembahasan di awal. Anda mencontohkan tentang masalah Tuhan yang mana lebih masuk akal, katanya yang terlihat kan. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, bisakah Anda melihat angin? Oke, bisa nggak? Kita dengar ini dulu. Ya bisa nggak Anda melihat angin? Bisa nggak? Ini kita dengar ini. Coba. Saya bertanya kepada Anda, bisa nggak Anda lihat angin? Udah puluhan kali nih bahasa Indonesia loh ya, jangan menolak waras. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Anda melihat angin? Dijawab aja, bisa atau tidak gitu. Itu sama dengan apa contoh yang tadi saya berikan ke Pak Yusuf. Saya nggak kemana-mana. Yang saya tanya Anda bukan contoh yang lain. Yang saya tanya kepada Anda, kan Anda kan punya telinga dan bisa menjawab pakai bahasa Indonesia, oke? Bisakah Anda melihat angin? Bisakah?
tadi kan itu pertanyaan yang tadi saya sudah berikan sama dengan air itu. Saya nanya Anda, bukan pertanyaan yang tadi, bukan. Yang saya tanya, bisakah Anda melihat angin? Kan menolak waras kan. Sampai apa? Sampai dibilang teman-teman Anda di bawah, Anda macet, turunin aja, kagak bisa, kagak paham, otak kosong. Makanya dijawab kalau orang nanya kan, Anda sedang diskusi dengan saya. Ketika saya bertanya, ya tolong dijawab biar waras gitu Andanya. Sekarang saya tanya, saya nggak kemana-mana. Saya hanya minta jawaban kepada Anda, bisa atau tidak, kan kayak gitu aja. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, bisakah Anda melihat angin? Oke, berarti jawab dulu pertanyaan saya dulu. Yang pertama saya akan jawab. Apanya? Saya bisa lihat angin atau tidak? Jawab dulu pertanyaan tadi itu. Apa pertanyaannya? Tadi kan saya lempar duluan pertanyaan kepada apa? Itu enggak? Apa tuh? Tentang air yang nyata dan nama air. Air yang nyata dengan nama air apa hubungannya gitu? Nggak ngerti saya itu. Kembali lagi pertanyaan saya, bagaimana supaya Pak Yusuf bisa mengerti? Dengar ya. Allah SWT tadi Bapak sudah bilang nggak bisa dilihat dengan mata. Tuh jawaban saya. Sebentar, Allah SWT itu tidak bisa Bapak lihat. Nggak bisa dilihat dengan mata. Sebentar. Dijawab kan, nggak bisa dilihat, nggak bisa kata saya. Terus? Makanya tadi saya narasikan tentang air itu. Allah SWT apa hubungannya dengan air itu yang saya kagak ngerti? Allah SWT apa hubungannya dengan air? Nggak nyambung. Pertanyaan Bapak itu saya bisa jawab, makanya nggak nyambung masalahnya dengan air. Kenapa dengan air? Yusuf itu jawab dulu, nanti saya jawab apa yang pertanyaan Anda tadi sudah saya jawab. Apakah Allah bisa dilihat? Betul? Masa ini bisa nggak Anda bertanya tadi kan sudah saya jawab ya. Apakah Allah dapat dilihat? Kata saya tidak. Lalu Anda bahas air, apa hubungannya? Narasi itu tadi saya narasikan. Saya narasikan. Kok apa hubungannya dengan air? Coba. Bukan bahasa saya, Pak. Apa hubungannya dengan air? Coba. Oke. Saya ulang. Makanya tolong Bapak diam dulu supaya nanti kalau Bapak menanggapi itu nyambung itu. Oke. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Allah SWT itu kan tidak bisa dilihat oleh Pak Yusuf, tetapi sering disembah oleh Pak Yusuf, betul nggak? Ya iya. Oke, bagaikan air. Sebentar, jangan potong. Ini saya narasikan. Pak Yusuf haus ya, minta air ke saya. Oke. Hanya nama saja yang akan saya berikan karena menurut Allah SWT yang Pak Yusuf sembah. B. Benar. Air nyata mana yang baik. Satu ya. Ini saya jawab, dengarkan ya. Tadi Anda sudah saya dengarkan ya. Coba jawab ini aja. Ya. Saya dengar. Pertama saya kritik analogi Anda nggak nyambung. Karena air itu kelihatan. Ya, itu satu. Bentar, Anda itu bisa diskusi nggak? Anda kan bertanya kepada saya jawab. Oke, silakan. Pertama saya kritik dulu pertanyaan Anda ya. Karena apa? Air itu kelihatan. Ya. Sedangkan Allah tidak kelihatan. Nggak nyambung analoginya dengan air. Narasi. Ya, itu satu. Jadi yang namanya yang kedua tadi itu saya tolak dulu. Ya, saya tolak karena kau apa? Tidak seimbang. Allah itu udah dibilang tidak kelihatan. Bukan seperti air yang kelihatan gitu, bukan. 5 kali sehari. Bentar dulu, jangan coba. Anda kan sudah bertanya, Anda nyerocos terus. Anda ini mau diskusi atau kayak gimana? Jangan menolak waras gitu. Pertama-tama ya, yang pertama-tama saya katakan kepada Anda, analogi Anda yang kedua nggak nyambung. Allah itu udah dibilang tidak kelihatan. Lalu Anda mempermasalahkan tentang masalah air itu nggak nyambung. Karena air itu kelihatan gitu. Nah, yang kedua ya, jadi jawaban yang pertama, saya sembah 5 kali sehari tanpa kelihatan ya.
kita dapat memikirkannya dengan akal waras. Seperti apa? Nah, makanya sekarang saya udah menjawab. Saya lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Sabar. Dengarkan dulu biar Anda paham, ya. Saya lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan, ya. Karena bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Nah, biar Anda waras, makanya saya balik bertanya kepada Anda. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, ya. Apakah Anda dapat melihat angin? Gimana? Apakah Anda bisa melihat angin? Angin dengan apa itu? Contoh yang jelas. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa melihat udara atau angin? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi menurut Anda angin itu ada nggak? Menurut Anda yang namanya angin itu ada nggak? Ya, ada. Ya udah, anginnya tidak kelihatan, ya, tapi angin itu ada. Begitulah Allah itu tidak kelihatan, ya, tapi Allah itu ada. Bagaimana cara mengetahui adanya? Cara mengetahui adanya dia memberi saya napas tiap hari, terus juga membentuk saya dalam rahim ibu saya. Pasti dia yang ciptain. Makanya saya tanya Allah ya, siapa yang berani menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Allah itu menyatakan apa dalam Islam itu menyembah 5 kali sehari. Ya iya. Terus lebih. Udah paham nggak Anda? Yang disembah umat Islam itu tidak kelihatan tapi ada. Saya memang itu tidak waras. Bagi saya begini. Kalau menyembah yang kelihatan, ya. Minum air yang nyata supaya menghilangkan haus saya. Kalau itu malah tidak waras. Kalau itu malah tidak waras. Kenapa saya bilang tidak waras? Menyembah yang nyata, yang nongol kelihatan dengan mata, karena itu sudah hilang kemahaadilannya. Gak bisa disembah yang kelihatan dengan mata. Tidak bisa jawab ya, yang tadi. Apanya tidak bisa jawab? Udah dijawab. Udah dijawab. Kan Anda sendiri yang jawab. Oke, lebih masuk akal. Sekarang gini, ya. Sekarang gini. Anda kan bertanya 1 atau 2. Saya pilih yang pertama. Lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, sudah saya jawab. Lebih masuk akal yang pertama menyembah tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Berarti Tuhan mereka tidak Allah bukan Tuhannya, bukan Tuhan mereka. Allah mereka itu tidak ada. Jadi ya teman-teman, bukan berarti seperti angin ya. Gini, perlu Anda catat, bukan berarti tidak kelihatan itu dia tidak ada. Akan gitu ya. Makanya biar Anda waras, tadi saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa melihat angin? Jawabannya tidak. Lalu saya tanya apakah angin itu ada? Anda jawab ada. Kan kayak gitu. Artinya apa? Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Begitulah Tuhannya umat Islamnya. Yang tidak kelihatan bukan berarti tak ada. Karena apa? Bukti nyata Tuhan itu ada, adanya langit dan bumi. Itu contohnya, ya. Oke, sudah. Ini menurut saya karena apa? Sebentar. Gitu. Itu menurut pikiran Pak Yusuf ya, saya hormati itu. Tetapi jawabannya Pak Yusuf berikan ke saya memang itu tidak pantas untuk dijawab ke dalam pikiran saya. Yang pertanyaan kedua. Itu kalau untuk masalah jawaban saya, Anda terima atau tidak terserah gitu. Teman-teman Islam, teman-teman Muslim semuanya, bagaimana untuk menjalankan agama kita masing-masing. Oke, sekarang giliran saya nanya, boleh? Yang kedua saya bertanya yang kedua. Loh, kok kedua gantian nanya? Perjanjian awal saya lagi yang nanya, ya. Kalau Anda mau nanya lagi setelah Anda menjawab apa yang saya tanyakan, oke? Tadi kan kita saling bertanya. Yang tadi Pak Yusuf. Nah, sekarang kita bahas yang Kristen. Saya mau nanya Kristen karena nggak masuk akal gitu. Oke? Itu kan? Oke, ya. Sekarang saya tanya tentang masalah Kristen. Anda sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Gimana? Anda sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Ya, saya sepakat. Baik, kalau Anda sepakat ya Tuhan Anda nongol, kan kayak gitu.
Yang dinamakan adil itu adil kepada seluruh manusia, betul? Oke, ya. Oke, adil kepada seluruh manusia. Tuhan Anda nongol menjelma jadi manusia di abad pertama. Hanya satu kampung yang lihat dengan biji matanya, dengan bola matanya, dan hanya 33 tahun. Hanya satu kampung yang lihat Tuhan Anda di Bethlehem dengan biji matanya, ya. Ini biji mata, ya. Biji mata. Sekarang saya mau tanya, di mana letak keadilan Tuhan Anda ketika Anda dan saya kagak bisa lihat Tuhan Anda dengan mata saya? Mana adilnya? Oke, saya kasih dalil ya. Tuhan kami itu sebagai orang Kristen, kenapa kami mempercaya tentang Tuhan kami itu dia sangat berkuasa, hadir di mana-mana, itu menurut Injil Matius. Sebentar ya, jangan potong dulu. Matius, sebentar. Injil Matius 18 ayat yang ke-20. Mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah kuasa Tuhan kami, namanya Yesus Kristus. Ya. Enggak nyambung, enggak nyambung. Sebentar. Yang saya tanyakan mana keadilannya bagi bola mata saya? Enggak nyambung Anda dengan Yesus berkuasa, 1-2 orang saksi. Enggak nyambung dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, dengarkan sekali lagi ya. Di mana letak keadilan Yesus bagi bola mata saya dan bola mata Anda? Karena di satu kampung Yesus pernah dilihat di abad pertama. Enak kali orang yang lihat Tuhan di abad pertama dengan biji matanya. Ya. Sekarang kita tidak dapat lihat Yesus dengan biji mata kita. Protes saya terhadap Yesus. Gak bisa dijadikan Tuhan karena dia tidak adil. Ya. Oke, saya tanggapi. Oke, Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf lahir pada abad yang keberapa? Ini? Oke. Saya kelahiran abad berapa? Abad 20. 20. Oke. Pak Yusuf bisa keturunan yang pertama dari bapak Pak Yusuf, bisa bapak kenal nggak? Keturunan bapak saya, kakek saya, datuk saya, kenal saya. Yang ke-1 dari abad ke-1 apa ya? Apanya abad ke-1? Keturunan. Misalnya keturunan yang ke berapa ya? Udah nyambung pula Anda ngomong keturunan. Coba nyambung dan cerna ya pertanyaan saya. Di mana keadilan Tuhan? Bukan masalah keturunan, bukan masalah nasab. Di mana keadilan Tuhan Anda yang cuma nongol di satu kampung di abad pertama? Ya, di satu kampung di Nazaret Tuhan dapat dilihat dengan biji matanya. Ya, biji mata orang-orang Nazaret dapat lihat Tuhan. Sekarang mana keadilan Tuhan bagi biji mata saya, bagi biji mata Anda? Mana keadilan Yesus? Saya tanggapi sekarang. Ya, seharusnya dia terlihat juga sekarang. Dia terlihat juga sekarang. Silakan. Oke. Karena setiap hari Bapak Tuhan tidak bisa sekarang Bapak lihat karena Bapak setiap hari berdoa tunjukkanlah jalan lurus ke saya, tunjukkanlah. Enggak nyambung lah, macet. Ditanya malah tunjukkan ke jalan yang lurus, enggak nyambung. Enggak mampu dijawab ya teman-teman, enggak mampu dijawab oleh dia. Pak Yusuf masih minta itu di doa. Coba Anda itu ya, Anda itu kalau ditanyakan orang tentang keadilan Tuhan Anda bertanggung jawab gitu. Saya dengarkan yang nyambung ya, yang nyambung gitu. Masa Anda macet kagak bisa jawab gitu? Kenapa nggak bisa dijawab? Mana keadilan Yesus sebagai Tuhan? Jika dia adil, maka semua manusia dapat melihat dengan biji matanya gitu Yesus itu. Di tahun sekarang tahun 2025 seharusnya kita itu dapat melihat Yesus dengan biji mata kita ya. Baru namanya Tuhan adil ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya ya, karena Tuhan mereka nongol akhirnya tidak bisa disebut Tuhan karena dia nongol gitu. Karena sifat keadilannya itu tidak ada gitu. Itu Tuhan yang nongol. Coba lihat Tuhan yang kagak nongol. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan. Adil Tuhan kayak gitu.
Oke. Sekarang giliran saya omong. Tadi Pak Yusuf omong, saya terpotong ya. Sekarang giliran saya. Kenapa Bapak bertanya tadi itu bahwa Tuhan saya yang namanya Yesus Kristus adil enggak? Saya menjawab bahwa adil. Karena teman-teman yang di YouTube, sorry gelap tadi, saya salah pencet ya. Sorry, salah pencet. Udah ada ya, udah bisa ya. Sebentar. Sudah ya? Saya tanggapi ya. Tadi Ya, Pak Yusuf dijawab mana keadilan Yesus? Yang Tuhan saya Yesus Kristus adil enggak? Tadi saya jawab adil. Mana adil? Menurut pikiran Bapak bahwa tidak adil karena Bapak tidak bisa melihat dia. Karena apa? Setiap hari Bapak masih berdoa, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan. Enggak nyambung. Sebentar. Di dalam Alkitab tertulis bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sedangkan Pak Yusuf masih minta tunjukkanlah jalan kudus, masih di dalam persimpangan. Baik, udah jawab untuk Bapak. Bagaimana keadilan Tuhan itu datang kepada Bapak? Baik. Itu ada ayatnya, bro. Baik. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah. Tetapi Bapak sekarang minta enggak? Di dalam doa Bapak, tunjukkanlah jalan yang lurus. Baik. Saya jawab ya. Dengarkan jawaban saya ya. Oke, silakan. Oke. Mintalah jalan yang lurus, kata Anda. Masih minta jalan yang lurus. Yang Anda ambil itu surah apa dan ayat apa? Surah berapa dan ayat berapa? Itu kan menurut apa itu surah apa dan ayat berapa? Al-Fatihah menurut apa yang kan Anda menuduh saya selalu minta jalan yang lurus, itu surah apa ayat berapa? Jangan ngarang dulu ya, itu surah apa ayat berapa? Jawab dulu biar saya bisa jelaskan maksudnya. Al-Fatihah ayat kan ayat itu kan ada di kitab Bapak. Kok masa Bapak tanya saya? Iya, ayat berapa? Hari Bapak saya tahu Al-Fatihah itu berapa ayat. Yang saya tanya kepada Anda ayat berapa? Kali teman-teman Muslim. Ya teman-teman semuanya ya, saya bertanya aja ayatnya ayat keberapa yang dipermasalahkan. Tadi kan gini. Tadi menurut apa yang saya dengar ya, banyak teman-teman Muslim bahwa Sirotol Mustaqim itu apa, tunjukkanlah jalan yang lurus apa itu? Karena apa? Gini, saya kasih tahu, Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. Al-Fatihah yang Anda sebutkan itu ada 7 ayat ya. Yang Anda masalahkan itu ya, Al-Fatihah ayat berapa? Coba ayat yang ke-6 ayat ke-6. Baik. Berarti setelah ayat ke-6 ada ayat ke-7, betul? Saya sering pernah mendengar tapi saya lupa. Baik, Al-Fatihah ayat ke-6 ya, berarti ada ayat ke-7, betul? Iya. Cobalah. Oke. Ayat ke-6. Iya. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kan kayak gitu. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya ada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus kayak jalannya para nabi, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan kayak Yahudi, waladdallin, bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Itu jawabannya. Jadi kata-kata Al-Quran ya, kita meminta jalan yang lurus itu agar jalan kita jangan seperti sesat kayak Kristen gitu. Itu jawabannya. Mau kayak gimana ayat ke-7-nya kayak gitu? Sekarang giliran saya, Pak. Bisa nggak? Iya. Silakan ditanggapi. Gimana tuh ayat ke-7-nya katanya adalah jalan yang sesat itu jalan Kristen. Berarti sekarang giliran saya ngomong, Bapak diam. Bisa nggak? Iya. Udah. Tuh udah saya jawab. Iya, teman-teman Muslim sama Pak Yusuf yang sekarang ini tampil di layar nih. Tadi saya hanya sebut saja ya. Tetapi saya sebut itu benar itu di surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang ke-7, tetapi di ayat yang berarti kau mau potong ayat.
Pak Yusuf gimana? Mau potong ayat, makanya kutanya kau ya, ayat keberapa yang kau masalahkan? Al-Fatihah itu ada 7, ayat ke-6 katanya. Padahal ada ayat selanjutnya, ayat 7. Mau kau potong ayat? Gitu. Oke, Bapak Mau dengar potong dulu. ayat. Pak Yusuf bisa dengar dulu saya, Pak? Tanggapilah, udah dijawab juga. Oke, tadi kan saya sudah bilang, saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang selanjutnya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa si Pak Yusuf masih berdoa bahwa tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus setiap hari sehari 5 kali. Itu ternyata ada ayatnya di dalam Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya, Halo? itu dia. Tetapi tadi saya tidak mempersoalkan tentang ayat yang selanjutnya, sedangkan di ayat yang ke-6 itu adalah titik di sana. Oke. Bagaimana mungkin tadi saya coba Pak Yusuf bisa sambungkan ke ayat yang ke-7? Saya tidak tadi saya tidak mempertanyakan itu. Baik, saya tanggapi ya. Oke, Ya, silakan, saya Pak. tanggapi. Baik. Ya, Ayo. ini kan yang Anda bawa ayat ke-6. Ya, teman-teman semuanya. Begitu Ya, hanya. ayat ke-6. Tadi saya hanya sebut-sebut tetapi Ya. benar. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan kayak gimana? Ada jawabannya di ayat ke-7 ya. Ayat ke-7-nya kayak gimana? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi ya, jalannya orang soleh, jalannya orang bertakwa. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dimurkai dan yang dimaksud sesat ya teman-teman? Nih saya kasih tahu Anda ya. Nih yang dimaksud ya dengan jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Dan ya, siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Yang dimaksud dengan jalan yang sesat adalah orang-orang Kristen. Ya. Tuh. Sudah ya. Itu jawabannya. Anda mau saya tidak sudah. kata Anda tidak saya tidak mengatakan di ayat ke-7-nya, tapi jawabannya ada di ayat ke-7. Kayak gimana? Pasti harus disambungkan.